Sudah berulang kali Pak Demu itu coba bunuh diri, tapi setiap dinyatakan meninggal, Pak Demu hidup lagi. Ada apa dengan keluarga ini ya, Bule? Ibu, Bapak, Bude Sabah, lalu sekarang Pak Dehoer. Zeno. Kamu sembunyi di sini. Isi, kita pulang sekarang. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi soal bagaimana film Sorop ini, hari ini saya sudah ditemani dengan beberapa dari cast film Sorop. Ini ada Kak Feli, Kak Hana, dan juga Kak Onial. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kita akan langsung tanya-tanya ini bagaimana sebetulnya produksi dari film Sorop sendiri ya. Pertama mungkin aku bakal tanya ke Kak Hana. Kak Hana, ini sebetulnya film Sorop ini jenis film yang seperti apa sih? Iya, pastinya dari kayak yang udah kita tahu ya, Sorop ini emang genrenya horor. Dan ini adalah horor pertama dari Mbak Upi, jadi kita juga sangat excited untuk lihat seperti apa. Karena Mbak Upi juga kan dikenal sebagai sutradara yang mencetak banyak sekali karya-karya yang keren ya dari dulu. Betul. Dan ini menjadi horor pertamanya, sangat penasaran sih. Oke, Kak Hana, tapi ini kan judulnya menarik ya, Sorop gitu. Ini arti Sorop itu apa sebetulnya? Sebenarnya arti sorop itu, sebenarnya kalau sorop itu kan pergantian dari siang ke malam atau waktu maghrib sebenarnya. Nah, tapi kalau di film ini kan menceritakan tentang puasa sorop, di mana puasa itu kan biasanya kalau di yang normal kita tahu dia puasa itu kan kayak puasa untuk hal yang baik gitu. Tapi kalau kali ini puasa tidak makan apapun yang berniat untuk mencelakakan orang atau bahkan memusnahkan. Dan itu bukannya sama seperti biasanya di waktu maghrib, tapi hanya makan tanah kuburan. Wow, aku sekarang mau tahu gimana sebenarnya sosok yang kalian perankan dalam film Sorop. Mungkin mulai dari Kak Feli dulu. Gimana Kak Feli? Di sini aku berperan sebagai Bude Sabah, Bude yang sayang sama dua keponakannya, Hanif dan Isti. Tapi juga mungkin merasa sungkan karena Bude Sabah dan suaminya Pak Dekoir tuh kita numpang ya di rumahnya mereka gitu. Dan Bude Sabah sendiri karakternya diam, tidak banyak bicara, ya introvert kali ya. Sebenarnya sama ya dengan Pak D juga, Iya. pendiam gitu. Makanya mungkin mereka nikah. Cocok ya, saling diem-dieman. Diem-dieman. Ya saling melengkapi ya. Kalau Kak Hana, gimana nih Oke. perannya? Kalau di sini saya berperan sebagai Hanif. Hanif itu kakak dari Isti, seorang penjahit yang tinggal sebenarnya sudah jauh dari kampungnya, yang dimana dulu kami tinggal bersama. Dan tapi secara karakter sebenarnya Hanif ini penyayang, terus protektif sama adiknya dan pekerja keras sekali sih, karena di sini kan di present time-nya Hanif ini udah nggak ada orang tua, Hanif dan Isti. Jadi emang Hanif adalah tulang punggung, jadi emang kerja mati-matian untuk adiknya dan merelakan segala mimpinya untuk adiknya supaya bisa punya hidup yang lebih layak. Kalau Kak Oni gimana Kak Oni? Seorang ibu yang bisa dibilang ibu yang punya master plan yang bagus lah, seperti halnya ibu-ibu gitu, pengen membesarkan anak dengan cara mandiri, pengen penghidupan yang lebih baik. Intinya kita keluarga yang harmonis dan punya mimpi-mimpi gitu. Dan saya bangga membesarkan anak ini. Sampai akhirnya bisa seperti ini. Tapi kenapa pergi duluan ibu? Spoiler. Nggak apa-apa kalau itu nggak Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini kan karena syuting film horor ya. Ya. Mungkin kan tempatnya, lokasi syutingnya juga horor atau angker gitu. Boleh nggak diceritain di mana syutingnya dan apakah beneran angker lokasinya? Sebenarnya angker atau enggak itu kan saya percaya sama niatan ya. Ketika kita niat sana, kita bilang kita niat baik, kita permisi dan melakukan hal-hal yang memang sudah seperti patternnya, seperti kayak Hana bilang. Cerita pada saat itu saya belum ada,
ada tumpengan sampai 2 kali. Iya. Bisa diceritain Hana? Jadi mungkin sebenarnya lokasinya itu di Banyuwangi waktu itu. Jadi memang kebetulan rumah yang diinginkan oleh Mbak Upi itu emang ada di sana, rumah Belanda yang kira-kira dibangun sejak tahun 1800. Jadi kalau ditanya angker nggak angker mungkin bisa terjawab dari situ. Jadi dibangun sejak 1800, memang datang, memang bentuknya masih sama seperti dulu, mungkin ada sedikit perubahan. Jadi masih bentuk rumah Belanda banget. Auranya seperti itu, jadi memang ya seperti tadi Mbak Oni bilang emang ketika datang yang penting niatnya baik, jadi niatnya berkarya, jadi ya seremnya akhirnya ya udah kita Ya fokus kita yang sama penting berkaryanya aja. permisi-permisi aja sih, dan tetap baca doa Betul. ya. Iya. Sama kita percaya kalau misalnya dimanapun kita tuh sebenarnya tempat kita berbicara gitu kan ngebaca energi kita ya, Vel ya. Gitu kalau misalnya kita ngebawanya baik ya. Kalau baik. kita lempeng-lempeng aja, Jadinya positif aja, iya. Akhirnya jadinya ya sudah lancar-lancar aja. Atau sebenarnya kita nggak tahu kru yang di belakang yang takut Tapi nggak memang bilang kita. iya, sering terjadi tuh. Itu ada apa? Semuanya kan apa? Ini apa? Ini ada sesuatu mereka nggak mau ngomong aja nih supaya Oke, syuting lancar. jangan di-spill dulu ini bagian-bagian mistis-mistisnya ini akan kita obrolin lagi nanti ya. Oke, tapi ini saya mau tanya dulu nih tentang mungkin apakah ada kendala selama syuting atau hal-hal seru mungkin nih Kak Ratu, boleh ceritain selama syuting Seru sih, kayak buat aku, mau aku capek, mau aku parno, takut ada hantu apa gimana, aku ngebawanya dengan rasa bersyukur dan fun aja gitu, Iya. jadi nggak ada beban. Oke, kalau misalkan tadi kan juga diceritain gimana 2 kali tumpengan gitu, atau mungkin lihat sosok-sosok takut gimana-gimana gitu, berarti apakah pernah ada ini hal-hal mistis yang dialami mungkin ada atau enggak gitu dulu? Oh, kalau aku sih nggak, soalnya mau ke kamar mandi aja minta Oke. 2 orang. Nemenin. Enggak, tapi yang lain apakah ada? Ini Jadi- ada atau enggak aja? Oke, ada. Ada ya, oke. Ada. Tapi tunggu dulu, kita nggak akan spill sekarang karena kita harus jeda dulu. Oke. Kita akan membahas nih bagaimana kisah-kisah mistis yang mungkin dialami sama teman-teman semua atau diceritain dari teman-teman kru sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Fakta 62. Dan kembali lagi di Fakta 62, tadi kita udah spill sedikit soal bagaimana ini katanya ada cerita-cerita mistis selama syuting di lokasi. Dan akan saya langsung tanyakan, ini mungkin dari Kak Oni dulu, gimana Kak ceritanya? Selama syuting di sana sih di lokasi sih nggak ada apa-apa sih. Maksudnya lebih nggak ada apa-apa karena mungkin nggak mau maksudnya nggak diceritain bahwa ada yang apa-apa gitu. Lebih tepat Diamankan, pemain-pemain diamankan biar semua ngerasa aman. Tapi balik lagi kalau misalnya di tempat atau site yang udah seperti itu kan udah banyak kejadian dan banyak menyimpan cerita, pasti ada aja sih. Mungkin mereka nih berdua nih. Kak Feli, yang gimana punya Kak nih. Feli? Dengar-dengarnya seperti apa nih? Aku kalau dari sih kru? nggak nemu apa-apa, nggak nemu lagi ngerasain langsung ya. Nggak ngerasain langsung, tapi dengar cerita-cerita dari dia, dari Yasamin, dari anak-anak kecil, dari kru-kru gitu. Mungkin aku ngerasa aman juga karena kita kan ada yang jagain, ada si orang pinternya itu loh. Cuman dia nggak mau ngeliatin mukanya, jadi setiap aku kayak mana sih si bapak itu gitu. Dia selalu ada standby. Cuman dia akan muncul kalau emang misal nih ada yang kesurupan gitu. Nanti dia baru ada. Dia nggak mau nampakin dirinya Nampakin kan. diri. Tapi Jadi emang emang selalu sempet lihat orangnya. Enggak, Mbak Dewi asisten aku, Cuman asisten kasih aku. tahu ya. Oke, kalau dari Kak Hana gimana nih ceritanya? Nah, ini dia cerita mistis selama Oke. syuting. Oh my. Ya, jadi memang selama syuting emang selalu kerasa kan ya kalau kru kayaknya menutupi sesuatu gitu. Ini kayak ada sesuatu tapi ya udah sampai akhirnya mulai ngeh itu kok ada tumpengan 2 kali. Jadi tiba-tiba supaya syuting kita lancar, kita tumpengannya 2 kali ya. Padahal biasanya kan normalnya sekali aja di awal. Kenapa nih? Gak apa-apa supaya syutingnya lancar. Oh, akhirnya kita Oke. nangkap oh ini kayaknya ada sesuatu. Terus ya udah kita tumpengan. Lalu ada orang di sana yang emang penjaganya bilang, iya saya sudah berpuluh-puluh tahun di sini dan saya sudah tahu isi di dalamnya ada apa saja. Gitu kan. Tapi tetap gak disebutin kenapa. Oh oke ya udah nggak apa-apa. Sampai akhirnya setelah itu ada besoknya kita sempat dengar, dengar nggak ada yang coret-coret di kamar. Jadi ada satu set kamar Isti dan Hanif kecil. Isinya tuh memang kayak boneka-boneka, krayon-krayon. Pokoknya waktu kamar anak-anak banget deh. Lalu di situ ada yang coret-coret pintu.
oh gitu. Terus lalu kita lihat lah, oh emang kayak ada di pintu tuh ada coretan-coretan gini, kayak coretan anak kecil gitu. Terus akhirnya ditanya ke semuanya siapa yang nyoret, ternyata nggak ada sama sekali. Nah terus akhirnya ada salah satu kru yang memang bisa merasakan gitu, akhirnya dia bilang emang ada anak kecil yang di situ. Waduh, serem Terus loh. itu kan tapi kru yang menemukan sampai akhirnya oh ya udah ada anak-anak kali ya di situ. Sampai akhirnya ada satu momen, satu scene. Jadi aku di follow kamera ngebuka pintu kamar yang anak-anak itu. Lalu pas buka nyari Isti waktu aku tutup tuh kayak ada yang dorong. Jadi kamu ngerasanya? Enggak, karena kan kayak didorongnya bukan dorong yang pelan kayak didorong gitu kayak terus Jadi ketahan, jadi kayak gini kan, kamu jadi mau nutup enggak, cuman- justru dibantuin ditutup. Ngerti kan? Kan aku buka tutup kan ya udah aku bisa ngerasain dong bebannya segimana. Ini kayak ada yang ngedorongin dari dalam. Terus ada kru di dalam. Bahaya banget nanti bocor dari kamera dong kalau dari belakang. Ah yaudah deh, tapi belum di-cut, akhirnya tutup terus ngeliat yang lain. Terus udah gitu, cut, setelah cut, itu siapa di dalam, nanti untung nggak bocor di kamera. Oh, kamu yang ngomong gitu? Aku gitu, terus semuanya diem. Apaan sih ini? Terus aku buka sendiri ke dalam, nggak ada siapa-siapa. Berarti baik dong. Dia mau bantuin. Kayak love language-nya act of service Iya, dia. aku bantuin ya kak gitu. Oke, ini kan memang film horor di Indonesia ini kan banyak yang keluar nih. Jadi aku mau tahu sebetulnya apa yang membedakan film Sorop dari film-film lainnya. Coba deh. Upi. Upi. Kalau Upi yang ngedirect. Upi ngedirect, terus habis gitu kalau menurut Debutnya lagi. Iya, debutnya dia dan dia selalu punya angle yang berbeda dalam mengemas satu cerita gitu. Ya, sesuatu yang out of the box lah. Jadi kita dan nggak tahu ya yang kita rasain itu sebagai pemain itu Upi itu suka sesuatu yang detail, yang bahkan kita nggak kepikir gitu. Terus habis itu dia bilang, iya ntar lu kayak gini tekniknya kayak gitu. Oh nanti jadinya seperti apa, itu hal-hal yang surprising buat kita. Iya. Jadi memang sutradaranya ini menghandal gitu ya. Iya. Nah, kalau dari Kak Feli sendiri gimana nih? Kalau aku selalu tertakut sama film horor tuh yang keluarga. Yang kayak di rumah terpencil, rumahnya jauh dari mana-mana, nggak punya tetangga, itu gue paling takut sih. Karena kayak real banget jadinya. Iya. Dekat gitu ya isunya rasanya. Iya sih, sama mungkin kalau nambahin ini kan karya dari Simple Man yang udah bikin Kohi dan beberapa film lain. Nah ini tuh unfinished thread sebenarnya. Oh, gitu jadi ya? yang berbeda mungkin di sini kalian bisa melihat endingnya seperti apa. Di finishingnya di sini ya, si thread yang belum selesai. Itu. Aduh merinding. Aduh, jangan dibawa ke sini merinding. Aku tuh merinding nih. Karena ini story ya. Karena ini True story ya. Jadi memang sampai ke bawah gitu ya karena merasa ini real banget gitu. Sebentar lagi akan tayang di bioskop kesayangan kita semua. Harapannya seperti apa untuk penayangan dari film Sorop ini? Boleh? Mungkin Kak Feli dulu yang terdekat. Ya, yang kayak tadi kita bahas ya bisa diterima sama penonton. Betul. Terus ya emang aku tahu sekarang tuh layar bioskop dipenuhin sama film horor semua kan. Cuman ya mudah-mudahan yang ini berbeda ya. Iya. Semoga bisa banyak penontonnya ya. Amin. Semoga bisa diterima banyak orang dan selain itu juga selain penontonnya banyak mungkin pesan dari film ini juga bisa ditangkap sama penonton-penonton. Yes. Karena banyak sekali pesan-pesannya sebenarnya. Udah kehabisan tuh, semuanya udah dijawab tuh. Iya gitu. Gimana Kak Oni? Ya itu. Dan jaga berdua. Yang penting Penontonnya rame. penontonnya rame, terus message-nya juga deliver di film ini. Dan ini pembeda, saking surprising-nya gitu kita gitu. Jadi kita pas reading pertama itu semuanya untungnya bisa datang. Kita baru dapat skripnya di hari itu juga yang full. Wow. Gitu kan. Terus habis gitu, oke, sekarang reading semua, reading gitu. Jadi kita pas udah terakhir-terakhir, kita baru tahu endingnya segila itu. Iya. Dan kita semua kayak bengong ya. Iya. Saya nggak bisa lihat-lihatan. Ini kebetulan depan gue Feli yang kayak, Ini endingnya dibuat gini. itu ya sebenarnya itu yang sampai kita sebagai pemain aja kayak yang udah out of words gitu.
Jadi emang buat para pemain aja mengejutkan, apalagi penonton nanti di bioskop Semoga ya. gitu ya. Semoga. Oke, benar-benar dibuat penasaran sama film Sorop ini, teman-teman. Saya nggak tahu nih berani nonton apa enggak, tapi saya kepo banget. Pastinya bakal nonton Harus ya. nonton, Harus harus nonton nonton. gitu. Ayo, kamu bisa nonton. Ya pasti bisa ya, dan semuanya penonton pemirsa di rumah yang suka film bergenre horor nih pastinya ya wajib nonton dong ya. Apalagi ini akan rilis tanggal 19 Desember nih, deket lagi gitu. Dan untuk teman-teman terima kasih sudah bisa hadir hari ini. Terima kasih juga. Sharing di Fakta 62, semoga bisa bertemu lagi ya di film lainnya mungkin. Amin. Sukses selalu, semoga filmnya banyak laris manis. Amin. Amin gitu ya. Terima kasih. Iya, oke. Baik, ini fakta ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Fakta 62. Saya Angelina Dewi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye.